Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau dalami materi yang Anda bagikan soal Alas Ketonggo di Ngawi, Jawa Timur. Dari bacaan ini kelihatan banget ya, ini bukan hutan biasa. Betul sekali. Jadi sumber-sumber Anda ini melukiskan Alas Ketonggo itu bukan cuma soal alamnya tapi kuat banget aura mistisnya gitu. Ya, disebut tempat pertapaan, terus ada ritual-ritual gaib, malah katanya semacam pintu gerbang ya ke Gunung Lawu. Nah iya, itu salah satu yang menonjol. Jadi tempat ini kayak punya banyak lapisan makna gitu. Oke, oke. Mari kita coba kupas lapisan-lapisan itu ya. Kita gali legenda utamanya, terus titik-titik penting di dalamnya, sama aktivitas spiritualnya. Termasuk yang agak kontroversial mungkin ya. Bisa jadi. Nah, salah satu yang sering disebut itu kan Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Menurut sumber Anda ini, apa sih kaitan utama beliau sama Alas Ketonggo? Jadi informasinya itu menunjukkan kalau Alas Ketonggo ini salah satu petilasan penting tempat singgah Prabu Brawijaya V sebelum beliau moksa. Oh, moksa ya, yang diyakini pencapaian spiritual tertinggi itu kan, sampai lenyap dari alam fisik. Betul, diyakininya begitu di Gunung Lawu. Nah, di Alas Ketonggo ini salah satu pusatnya katanya di Palenggahan Agung Srigati. Dan penghormatan ke beliau ini kayaknya masih kuat ya. Saya lihat di catatan Anda ada ritual tahunan ganti langse di bulan Suro. Iya, itu ritual bersih-bersih pesanggerahan, terus ganti kain mori putih penutupnya. Wah, menarik ya. Jadi cara menjaga memori sejarah lewat ritual gitu. Tepat. Ini semacam pengikat komunitas dengan masa lalu, dengan figur yang dihormati, sekaligus menegaskan status sakral tempat itu. Tapi selain sejarah, ada juga nih fenomena-fenomena aneh gitu ya. Sumber Anda nyebut ada kesaksian soal cahaya terang misterius malam-malam, padahal katanya minim penerangan. Terus ada juga cerita pengunjung yang habis ritual, bisa ngelukis sosok goib, ular naga lah, putri cantik lah. Katanya sih lihat langsung. Gimana tuh memahaminya? Nah, fenomena kayak gitu tuh ya seperti yang tergambar di materi Anda, seringkali malah nguatin narasi Alas Ketonggo sebagai pintu gerbang tadi. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak titik temu antara pengalaman mistis personal sama kepercayaan lokal yang udah ada. Batas antara yang kelihatan sama yang nggak kelihatan jadi agak kabur gitu. Juru kunci di salah satu sumber Anda juga kan menyinggung soal ini. Tempat ini juga kayaknya jadi pusat aktivitas spiritual yang, intensif ya. Banyak titik pertapaan disebut di catatan Anda. Ada Punden Tugumas, Watu Dakon. Betul, itu pusat-pusat untuk meditasi, mungkin juga pemanggilan roh ya. Tapi di sisi lain, muncul juga isu yang lebih sensitif mungkin ya. Praktik pesugihan. Ini dari sumber yang sama loh, kok bisa ya dua hal ini mencari pencerahan sama cari kaya instan, ada barengan di Alas Ketonggo? Nah, itu dia yang menarik dari catatan Anda. Alas Ketonggo ini kayak jadi panggung buat spektrum spiritualitas Jawa yang luas banget. Ada yang cari keluhuran lewat meditasi, Iya. ada juga yang, yaitu tadi, pesugihan, cari kekayaan lewat jalan pintas gaib. Memang kontroversial sih, sering dianggap nyimpang juga kan. Tapi ya buat sebagian orang, mungkin ini cerminan tekanan hidup, cari solusi instan gitu. Dalam kerangka kepercayaan mereka ya. Betul. Makanya temuan sesajel kayak bunga, kemiri, telur, terus bau dupa menyengat yang dilaporkan itu, ya bagian dari realitas ritual di sana jadinya. Oke. Selain ritual, legenda juga nambah warna ya. Di materi Anda ada cerita Roro Setiawati, putri kerajaan gaib yang nikah sama pemuda manusia. Ini ngasih dimensi apa lagi nih? Legenda kayak Roro Setiawati itu cerminan tema klasik ya dalam folklore Jawa soal interaksi persinggungan dunia manusia sama alam gaib. Ini jelas memperkaya lapisan mistis hutannya. Jadi bukan cuma tempat fisik, tapi juga ruang cerita. Dan kayaknya alamnya sendiri juga dianggap punya kekuatan ya. Sungai Pempur misalnya. Pertemuan dua sungai disebut lokasi sakral. Banyak yang datang buat berdoa atau cari sembuh di sana. Gitu kan? Iya, betul. Ini nunjukin kuatnya konsep geografi sakral. Tempat fisik, sungai, gunung, hutan, itu dipercaya punya energi atau kekuatan spiritual sendiri. Jadi sungainya bukan cuma sungai biasa. Bukan, kepercayaan pada Sungai Tempur sebagai titik temu dunia nyata dan gaib, terus potensinya buat ngasih berkah atau kesembuhan, itu contoh jelas banget. Wah, pengalaman personal kayak Pak Suyono yang Anda catat itu.
yang merasa energinya pulih, benjolannya hilang abis mandi dan berdoa di sana. Pasti nguatin banget keyakinan orang ya. Oh, jelas. Kesaksian personal kayak gitu sering jadi bahan bakar utama yang bikin tempat keramat terus relevan, terus didatangi. Kadang melampaui penjelasan rasional kan? Jadi, kalau kita rangkum nih dari semua sumber Anda, Alas Ketonggo ini kayak mozaik budaya yang rumit ya. Ada sejarah Brawijaya V, ada legenda Roro Setiawati, Ada tempat sakral kayak Sungai Tempur, Palenggahan Agung Srigati. ritual komunitas kayak ganti langse, pencarian spiritual pribadi, sampai, yaitu tadi, praktek kontroversial pesugihan. Semuanya nyampur di satu tempat. Tepat sekali. Alas Ketonggo ini jadi contoh gimana sejarah, alam, spiritualitas Jawa, folklore, bahkan mungkin kebutuhan manusia yang sangat pragmatis itu bisa nyatu dan terus hidup. Dia kayak titik temu antara dunia fisik dan dunia tak kasat mata gitu bagi yang meyakininya. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Kenapa ya di zaman sekarang ini tempat kayak Alas Ketonggo yang penuh cerita masa lalu dan praktek spiritual yang kadang terasa asing, kok tetap punya daya tarik kuat? Apa ini cuma soal nostalgia, melestarikan tradisi, atau jangan-jangan ada kebutuhan lebih dalam, mungkin soal energi, ketenangan, atau makna yang dicari orang di sana? Coba direnungkan.